kita semua adalah pahlawan. Ayo bangkit dan berjuang. Vaksinasi gotong royong. Kembali lagi dalam Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, importasi vaksin Indonesia di tengah pemulihan. Baik, sebelum kita mulai talk show kita pada pagi hari ini, saya mengajak teman-teman semua nih, teman-teman audiens, penonton semua ini untuk berdiskusi bersama, berdialog secara interaktif dengan cara menyampaikan pertanyaan, komentar melalui kolom chat di Zoom atau kolom chat di YouTube. Tentunya tim dari media sosial BC Suta juga telah siap untuk menerima pertanyaan. Bisa mention di Twitter kami di @bcsuta atau PM personal message di Instagram kami di @bcsuta. Baik, telah hadir di tengah-tengah kami salah satu narasumber pada pagi hari ini. Beliau adalah Direktur Hubungan Kelembagaan dari PT Bio Farma, Ibu Sri Harsi Teteki. Selamat pagi Bu Teki. Pagi Mas Reza. Gimana kabarnya Bu Teki hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bu Teki sendiri berarti domisilinya di Bandung ya? Ya, saya domisili Bandung. Domisili Bandung. Ya. Selama ini setiap importasi vaksin berarti bolak-balik Bandung, Tangerang ya? Benar sekali. Bandung. Mondar-mandir ya. Oke. Ini Bu, terkait dengan tadi ada jabatannya adalah Direktur Hubungan Kelembagaan Bio Farma. Nah, secara tugas dan fungsi mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Teki. Ya, kebetulan Direktur Hubungan Kelembagaan ini baru saja kami dapatkan di 1 Oktober 2021. Sebelumnya nomenklatur saya adalah Direktur Pemasaran dan Litbang. Okay. Dan dalam hal ini kami mengurus untuk beberapa proyek-proyek yang memang strategis yang terkait dengan kelembagaan dan pemerintahan, dan juga tentunya masih membawai di pemasaran gitu. Jadi terkait dengan vaksin ini tentunya kami harus berkoordinasi, berkolaborasi dengan semua pihak yang terkait, kementerian dan lembaga semua yang ada di Indonesia ini untuk mensukseskan kedatangan dari vaksin dan juga distribusinya dengan Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai tentunya. Ya. Jadi bisa dibilang ini humasnya Bio Farma ya? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Tapi ada korkop sendiri ya, ada konsep sendiri juga. Nah, berarti ini udah pas banget nih teman-teman, kita akan bahas tentang seluk-beluk seputar vaksin nih. Kita udah mendatangkan Ibu Teki ini untuk menjawab semua pertanyaan atau kegelisahan ini. Kenapa sih harus vaksin? Aman nggak vaksin? Gimana sih efektivitasnya? Nah, ini teman-teman nih banyak yang belum ngerti sebenarnya. Sebagian besar mungkin dari Desember akhir 2020 ya kan udah tiba importasi vaksin perdana ya untuk COVID-19. Nah, mungkin kembali ke pertanyaan awal dulu Bu Teki. Sebenarnya apa sih itu vaksin dan kenapa COVID-19 ini bisa dicegah atau bisa diantisipasi dengan penyuntikan vaksin? Iya, baik Mas Reza, mungkin dengan rekan-rekan semuanya yang di studio maupun di ikut Zoom ya, bahwa tentu kata vaksin ini sudah berkali-kali kita dengarkan, terutama di saat pandemi ini sudah mulai muncul, tapi sebetulnya sudah sebelumnya vaksin ini sudah kita kenal. Bio Farma sendiri kan sudah 131 tahun berdiri dan kita bergelut di portofolio untuk pengelolaan dari vaksin dan antisera. Vaksin sendiri sebetulnya adalah satu antigen yang diambil dari virus ataupun bakteri atau bagian dari komponen tersebut yang bisa diinaktivasikan, dan kemudian kalau bekerjanya vaksin sendiri dari bagian tersebut itu akan bisa disuntikkan, didelivernya dengan disuntikkan atau diteteskan. Kita tahu ya, juga bisa teteskan itu kan di vaksin polio itu ada betul. Jadi kalau anak-anak yang waktu kita kecil itu kan ditetesin gitu. Nah, setelah diteteskan tentunya ada mekanisme di internal yang akan menimbulkan mekanisme kekebalan tubuh yang akan dirangsang dengan zat yang tadi dimasukkan. Sehingga pada saat nanti ada penyakit yang spesifik terkait dengan vaksin yang akan dibuat ini akan bisa merespon kekebalan tubuhnya, misalnya SARS-CoV-2. Kita akan bisa merespon apabila kita terkena dari infeksi dari SARS-CoV-2 ini. Vaksin-vaksin yang tadi sudah dibuat dari bahan-bahan yang ada akan merespon kekebalan tubuh. Harapannya adalah vaksin ini akan mengurangi dari
penyakitnya, ya kan, mengurangi keberatan severity dari penyakitnya, mengurangi angka opnam atau angka di rumah sakit, perawatan di rumah sakit. Jadi itu tujuan dari dilakukan vaksinasi adalah tadi untuk mengurangi semuanya. Gitu. Iya. Ya. Jadi memang vaksin ini sebenarnya bukan cuma untuk COVID-19 saja ya, tapi beberapa penyakit memang bisa diantisipasi dengan penyuntikan atau penetesan vaksin tadi. Betul. Nah, kebetulan nih karena COVID-19 adalah sebuah virus ya, sebuah virus, jadi bisa bagian dari virus tadi ya, virus tadi kemudian diteliti, kemudian nanti dijadikan sebagai antigen untuk kekebalan terkait dengan kalau misalnya ada virus COVID-19 lagi menyerang tubuh gitu ya, Bu ya. Oke, nah ini mungkin teman-teman juga sering melihat media bahwa banyak sekali jenis vaksin untuk penanganan COVID-19 nih. Betul. Kemarin kalau bisa saya sebutkan ada Sinovac, ada Sinovac, ada Moderna gitu ya. Nah, terkait dengan jenis-jenis vaksin ini apa sih sebenarnya yang membedakan, Bu Teki? Ya, jadi yang membedakan dari jenis-jenis vaksin sendiri sebetulnya cara kerjanya memang itu berbeda-beda ya. Jadi kalau yang ada di Indonesia sendiri banyak jenis vaksin yang sudah beredar. Jadi ada yang platformnya ini kan berbeda. Betul. Ada yang inactivated dari virus yang sudah dilemahkan. Nah, ini ada 2 jenis vaksin itu yang ada di Indonesia saat ini, yaitu dari Sinovac dan dari Sinopharm gitu. Terus ada juga jenis-jenis yang lain yang sudah masuk di Indonesia seperti mRNA, itu juga sudah ada seperti Moderna dan Pfizer. Itu posisinya sudah ada juga di Indonesia. Terus ada yang viral factor rekombinan itu seperti Johnson & Johnson. Nah, ini semua ada di Indonesia dan semua sudah diatur dari pemerintah. Mana-mana vaksin yang memang dibolehkan untuk khususnya untuk COVID ini beredar. Jadi ada aturan Perpresnya, ada angkanya dan sebagainya kita lakukan. Jadi bukan sembarangan vaksin aja diadakan gitu ya, diimpor aja. Jadi udah ada peraturannya juga bahwa jenis-jenis vaksin ini dengan kandungan ini yang boleh diimpor dan didistribusikan ke masyarakat. Betul, ya. Nah, untuk kandungannya tadi kan mungkin cara kerjanya beda. Kandungannya sebenarnya beda juga nggak sih? Kandungannya maksudnya kan berarti kan ada bagian tubuh, bagian dari antigen itu yang diambil. Jadi ada yang viral factor, ada yang kemudian aktif virusnya utuh-utuh yang dilemahkan dan sebagainya. Tapi itu semuanya nanti secara garis besarnya akan menimbulkan kekebalan. Jadi ada yang secara utuh dia ketahuan bahwa si badan akan mengetahui secara utuh bahwa ada antigen benda asing yang memang masuk ke tubuh, dia akan mengenal dan merespon. Tapi ada bagian kode-kodenya misalnya. Nah, itu juga bisa dikenali dan kemudian direspon. Jadi itu masing-masing platform memiliki kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Ya. Oke. Ini saya dapat ada pertanyaan nih, Bu, dari netizen nih, dari Instagram di @afsek772. Untuk jenis-jenis vaksin ini sebenarnya harganya beda-beda nggak sih atau harganya sama aja nih? Kalau dari sisi harga tentu memang masing-masing berbeda. Ada beberapa yang memang cara mendapatkannya pun juga karena berbeda, menyebabkan dari harga yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ini juga akan berbeda. Ada yang beberapa jenis platform yang ada, dia melepaskan beberapa royaltinya yang ada, itu juga akan atau donasi dari negara tertentu, itu juga harganya juga akan menjadi jauh berbeda. Jadi tergantung dari bagaimana vaksin-vaksin itu didatangkan, apakah lewat bilateral, hubungan bilateral antar negara. Bilateral itu bisa pengadaan dari Bio Farma itu atau melalui bilateral dari Kementerian Kesehatan langsung, seperti Pfizer itu kan langsung bilateral pembelian dari pemerintah. Kalau dari Bio Farma ada beberapa yang memang sudah kita adakan seperti dari Sinovac, bagaimana dari vaksin-vaksin itu didatangkan, apakah lewat bilateral, ada yang gotong royong, hubungan bilateral antar negara. Bilateral itu bisa pengadaan dari Bio Farma. Ini ada pertanyaan lagi atau nih. Melalui bilateral dari pada saat Kementerian awal Kesehatan langsung, vaksin, seperti Pfizer itu kan langsung bilateral pembelian dari negara yang kalau dari Bio Farma ada beberapa yang maupun sudah kita adakan. Mungkin bisa diceritakan sedikit awalnya seperti apa prosesnya waktu itu, Bu?
Ya, pada saat keputusan bahwa pandemi ini adalah suatu bencana non alam, pemerintah saya rasa sudah melakukan sesuatu koordinasi yang sangat bagus. Kemudian muncul Perpres 99 tahun 2020. Di situ menyebutkan bahwa PT Bio Farma diberi penugasan dalam hal proses pengadaan dan distribusi dari vaksin. Nah, bisa melibatkan juga anak perusahaan dari PT Bio Farma atau bekerja sama dengan lembaga internasional. Nah, di situ Perpres itu kemudian didukung dengan beberapa peraturan-peraturan turunannya yang lainnya. Gitu. Jadi pada dasarnya untuk COVID ini hampir semuanya proses itu adalah memang melewati penugasan yang diberikan oleh pemerintah ke Bio Farma, kecuali yang Pfizer itu ada yang memang langsung ke government. Gitu. Oke. Ya. Iya. Nah, mungkin nih teman-teman nih kan sering menonton juga di berita ya, ada vaksin, kemudian vaksin dibawa ke Bandung ke Bio Farma gitu ya. Mungkin bisa sedikit diceritakan sebenarnya bagaimana sih prosesnya tuh dari saat vaksin tiba di Bandara Soekarno-Hatta misalnya ya, sampai ke Bio Farma untuk kemudian proses apa yang terjadi sebelum kemudian didistribusikan ke masyarakat. Ya, baik. Jadi memang untuk sebuah kedatangan vaksin ini, kalau nggak salah hari ini mungkin sudah hampir 100 kali kedatangan 100 kali kedatangan lebih. Dan dalam hal ini Bio Farma mendapatkan jadwal kedatangan yang sudah disepakati dari pihak yang memang produsen dari vaksin tersebut. Sangat ini akan ada lewat pintu Bandara Suta. Nah, ini kerjasama dengan Bea Cukai sangat cukup penting untuk kita lakukan. Tapi sebelum masuk ke bandara, ada beberapa administrasi yang harus kami lakukan. Katakanlah Bio Farma dalam hal ini kan sudah mendapatkan penugasan. Betul. Jadi secara administrasi juga kami mendapatkan minta rekomendasi ke Kementerian Kesehatan, menginformasikan bahwa ada kedatangan vaksin X, katakanlah jumlahnya sekian, tanggal kapan, jumlahnya adalah harganya adalah sekitar sekian, sehingga nanti akan dibuat rekomendasi dari KMKes di Farmalkes untuk kemudian masuk ke aplikasi yang NISV ya kan. Kemudian dari situ nanti akan masuk ke BPOM ya, ke BPOM. Nanti baru dari BPOM kemudian masuk untuk kemudian di ACC oleh di approval di Bea Cukai. Baru dari Suta ini kita akan lakukan prosedur di handling tracking dan sebagainya di situ. Baru nanti proses itu selesai, keluar dari semua dokumen ini sudah sesuai apa tidak akan dilihat dari Bea Cukai. Kemudian baru boleh akan keluar. Dikirim ke sini ya. Iya, kalau nggak sesuai ya ditahan. Alhamdulillah semua ini jadi berjalan. Walaupun program pemerintah ini tetap semua dokumen harus persyaratannya harus dipenuhi dulu. Tetap semua dilihat berapa jumlahnya. Kalau dokumen dengan fisik itu tidak sama, berarti ini harus dipastikan, harus dibongkar gitu. Itu hal-hal itu sudah dilakukan. Saya rasa setelah dari Suta kami akan bawa ada pendampingan atau dari TNI dan Polri sepanjang jalan itu. Pengawalannya itu akan ada. Jadi pakai barikade dan sebagainya, dan sebagainya, masuk ke Bio Farma. Kami dari Bio Farma kemudian masuk ke gudang dulu untuk kita periksa lagi. Nanti akan disampling, Pak. Disampling dari Kemkes atau BPOM nanti berapa jumlahnya, baru nanti akan dirilis gitu. Rilis untuk bisa baru didistribusikan. Dalam mendistribusikan ini nanti kami juga menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan yang punya barang kan, yang punya barang mau didistribusikan ke 34 provinsi atau ke 514 kabupaten kota. Nah, itu ada beberapa kesepakatan atau kontrak yang sudah udah ada listnya ya, ada. Dari Sabang sampai Merauke lah, tapi udah ada kota-kota mana dulu didistribusikan berapa itu alokasi jumlahnya. Strategi dan sebagainya dari Kemkes. Kita nanti tinggal hari ini akan distribusi jenis apa, berapa jumlah, kemana. Nah, nanti kita akan cek lagi, ini bisa pakai truk berpendingin saja atau harus pakai jadwal penerbangan. Nah, kita harus kontak-kontak. Di sana sudah siap apa belum?
menerima. Ini posisi juga kita lakukan untuk koordinasinya. Jangan sampai kita kirim di sana nggak siap. Nah itu nggak boleh itu dilakukan. Demikian. Jadi itu sudah cukup banyak ya, 200 juta lebih kita sudah distribusikan. Udah lebih 100 hampir 100 tahap kedatangan, kemudian prosesnya seperti itu semua ya, panjang, mulai dari perizinannya, proses di bea cukainya, pengawalannya ke Bio Farma, sampai di Bio Farma disimpan dan kemudian ada sampling untuk pengecekan lagi, kemudian menunggu alokasi dan distribusi masyarakat dari pemerintah. Betul. Jadi rantai panjang ini sinergi semua ya, koordinasi dengan pemerintah, koordinasi dengan instansi, pemerintah daerah juga ya, Bu. Betul. Oke. Nah, ini mungkin satu lagi nih, Bu Teki nih. Apa sih tantangannya nih? Kan udah berjalan hampir 1 tahun ya, Bu, terkait dengan pengadaan vaksin ini. Bagaimana tantangan sendiri dari PT Bio Farma ini untuk dalam pengadaan vaksin ini? Iya, tantangan tentunya pada saat awal ini sangat-sangat supply dari vaksin yang memang sudah melewati fase 3 itu siapa saja, itu kan kita harus melihat dari list dari WHO. Bio Farma sendiri juga melakukan uji klinis fase 3 untuk vaksin Sinovac ini. Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang untuk memastikan bahwa suplai vaksin akan kita lebih pastikan. Kalau tidak melakukan strategi seperti itu, barangkali kita akan berebut dengan negara lain ya untuk mengamankan suplai vaksin. Jadi tantangan pertama adalah kepastian dari suplai vaksin. Itu harus ada. Kebutuhannya kan cukup banyak, 428 juta saat ini di Indonesia, dan kita masih mungkin sekitar 50% lebih 50%. Baru ada, ini masih PR-nya masih panjang. Dari mana dan sebagainya, ini tidak hanya Bio Farma saja. Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, KCPPEN dan sebagainya, Kemenko, ya Marifest dan sebagainya, semuanya bekerja. Nah, ini supply ini kemudian datang, dan kemudian tantangan berikutnya adalah distribusi. Ya kan, proses pengadaan alokasi kan dari Kemenkes. Distribusi ini sendiri Bio Farma tidak pernah melakukan distribusi sebanyak ini. Sehingga kami melakukan banyak perombakan di internal untuk memastikan bahwa distribusi ini tepat waktu. Itu. Nah, itu yang tantangan berikutnya. Banyak hal yang harus kita lakukan untuk supaya tugas dari pemerintah ini bisa terdeliver dengan cepat gitu. Tantangan berikutnya adalah vaksin yang memang platformnya membutuhkan di luar 2-8 derajat. Ini beda itu kan ada suhunya. Nah, ini beberapa koordinasi harus kami lakukan sehingga kita bisa mengamankan, dan itu juga alhamdulillah bisa termanage gitu. Yang berikutnya sebenarnya tantangan adalah bagaimana kecepatan dari vaksinasi itu sendiri. Saya rasakan setelah kita penyuntikan. Jadi kalau Pak Presiden sekarang punya target 2 juta satu hari, ini adalah tantangan yang cukup berat ya. Nah, ini berharap mungkin dalam waktu Desember ini mudah-mudahan target terpenuhi, penyuntikan 2 juta per hari pun juga bisa terpenuhi. Oke, gitu, Mas. Keren banget Bu Teki ya. Udah menjelaskan dengan sangat lengkap bagaimana proses vaksin, bahkan dari awal nih, apa sih vaksin, kenapa vaksin bisa efektif untuk penanganan COVID-19, kemudian bagaimana pengadaannya pada saat proses tiba dari bandara ke Bandung, ke Bio Farma, kemudian bagaimana strategi untuk distribusinya ke masyarakat. Ini penting banget nih, mungkin teman-teman yang awalnya mungkin apa sih vaksin, kayaknya takutnya divaksin gitu, kandungannya kayak macam-macam kan dari luar negeri gitu kan. Dengan adanya penjelasan dari Bu Teki tadi bisa mulai tercerahkan nih. Nah, selanjutnya kita kan banyak membahas tentang bagaimana sih pengadaan pemerintah tadi, mungkin bagaimana sih pengadaan pemerintah tadi, ada hubungan bilateral, ada hibah juga Ibu ya. Ada hibah juga Ibu ya. Dan ada pembelanjaan dari pembiayaan dari pemerintah. Nanti selanjutnya kita akan panggil kembali narasumber yang kedua terkait dengan bahasan kita bagaimana pengadaan dan program pemerintah untuk penanganan COVID-19, utamanya tentang akselerasi vaksinasi di Indonesia. Nanti kami tunggu di segmen berikutnya, Bu Teki. Baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa dan saksikan video berikut. Akhir tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dalam pembangunan kesehatan. Pada tahun ini, selain menjalankan program kesehatan prioritas, Kementerian Kesehatan juga harus fokus terhadap penanganan pandemi COVID-19. Perjuangan melawan belenggu COVID-19 masih terus akan berlanjut. Sejak Indonesia melaporkan kasus COVID-19 pertama pada tanggal 2 Maret 2020,
Kementerian Kesehatan melakukan beberapa langkah pencegahan masuknya virus tersebut ke Indonesia. Di antaranya melakukan deteksi di pintu masuk negara Indonesia, baik di darat, laut, maupun udara, bagi orang yang akan masuk maupun keluar Indonesia. Kementerian Kesehatan terlibat dalam memulangkan 238 WNI dari Wuhan dan diisolasi di Pulau Natuna, Kepulauan Riau. Pada bulan-bulan berikutnya, para pekerja pelayaran yang berjumlah 23.000 orang juga dipulangkan, termasuk kru kapal pesiar Diamond Prince dan World Dream yang kemudian diisolasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu. Hingga saat ini masih terjadi penambahan kasus baru dan pemerintah tetap berkomitmen untuk terus menangani COVID-19 dengan sungguh-sungguh. Kementerian Kesehatan terus menghimbau masyarakat untuk terus melaksanakan gerakan 3M seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk menekan laju peningkatan angka penderita COVID-19 di masyarakat. Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Indonesia menyediakan dan menyiapkan vaksin COVID-19 melalui koordinasi bersama Komite Penanganan COVID-19, bersama Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait untuk mengupayakan ketersediaan vaksin COVID-19 bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan perusahaan farmasi untuk menjamin ketersediaan vaksin COVID-19. Pemerintah Indonesia telah mengamankan pasokan vaksin dari Sinovac, Novavax, AstraZeneca, dan Biotech Pfizer. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali. Untuk itu, saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh jajaran kabinet, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021. Kemenkes juga telah melakukan simulasi pelaksanaan imunisasi COVID-19 di Bogor dan Bali, serta Jakarta. Prosedur distribusi vaksin sudah memenuhi syarat dan ketentuan dari WHO yang tercantum dalam GDP atau Good Distribution Practice. Vaksin yang sudah siap akan didistribusikan oleh kendaraan berpendingin khusus. Vaksin yang didistribusikan menggunakan jalur darat dan udara. Dan di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, peningkatan kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjadi tekad bersama menuju Indonesia sehat. Kembali lagi dalam Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, importasi vaksin Indonesia di tengah pemulihan. Pada segmen pertama tadi kita sudah banyak membahas nih tentang vaksin, bagaimana proses kedatangan vaksin sejak tiba di Indonesia hingga distribusinya ke masyarakat. Nah, pada COVID-19 di Indonesia, utamanya terkait dengan akselerasi vaksin. Nah, telah hadir bersama kami Direktur Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Windra Wauruntu. Selamat pagi, Bu Windra. Pagi. Gimana Selamat kabarnya pagi. hari ini, Bu? Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tadi perjalanan ke Bandung ya dari Jakarta, atau hari ini atau kemarin? Kemarin. Kemarin ya. Sekarang udah sehat lagi nih ya. Alhamdulillah. Nah, Ya. Bu Windra, kita mau ngobrol nih tentang, tadi kita sudah bahas tentang vaksin bersama Ibu Teki dari Bio Farma. Oke. Nanti kita akan bahas Ya. nih untuk segmen kedua, fokus ke bagaimana langkah-langkah atau program pemerintah dalam vaksinasi. Baik. Mungkin sebelumnya kita mau kenalan dulu nih. Tadi saya sudah sebutkan Bu Windra ini, Dr. Windra sebagai Direktur Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Oh iya. tentang Jadi, tugasnya nih. Iya, jadi saya Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan yang mengadakan vaksin, obat dan vaksin khusus untuk COVID juga, termasuk COVID. Dan selain daripada pengadaannya, kami juga yang mendistribusikan seluruh vaksin
yang ada di Indonesia yang COVID dari Bio Farma maupun juga yang dibeli. Jadi itu adalah salah satu tugas daripada Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, termasuk logistiknya. Jadi artinya logistik daripada vaksin itu adalah yang alat suntiknya dan juga termasuk alkohol swabnya. Oke, mungkin berarti semenjak adanya vaksinasi ini atau program vaksin, importasi vaksin khususnya, mungkin semakin sibuk nih Bu Indra ya? Iya, 24 jam. 24 jam ya? Iya, 24 jam juga. Jadi kita penyediaan ketersediaan daripada vaksin itu adalah tugas daripada kami di Kementerian Kesehatan. Baik, ini kita mau nanya dulu, mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya ya, mungkin kan sering dengar media, kemudian media sosial cerita-cerita berita tentang COVID-19, tentang vaksin. Mungkin saya mau tanya nih, sebenarnya terkait pandemi COVID-19 ini bagaimana sih keadaan Indonesia nih, Bu Indra nih? Kalau sekarang kami Indonesia tuh sebenarnya diapresiasi juga oleh dunia karena kita sudah berhasil menangani pandemi COVID-19 ini dan menurunkan angka kasus COVID-19 secara perlahan-lahan, dan sejak kemarin kita sudah sekitar 914 kasus. Namun tidak berarti bahwa dengan kasus ini menurun maka kita euforia bahwa tetapi kita harus mengantisipasi atau kita tetap waspada terjadinya kenaikan kasus, tentunya dengan selalu melakukan protokol kesehatan. Jadi kita menurunkan angka kasus ini di bulan Juli, di mana kalau kita lihat di bulan Juli itu kasus bisa sampai 50.000, 60.000 per hari. 50.000 sampai 60.000. Jadi luar biasa ya. Juli, Agustus, September, Oktober kita sudah bisa menurunkan angka. Mungkin dalam 2-3 minggu terakhir ini juga sudah hampir di bawah 1.000 ya, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, dan ini adalah tentunya adalah juga merupakan ke masyarakat dan tentu sektor lain yang berperan di dalam menurunkan angka-angka daripada kasus ini. Tanpa terlibatnya sektor lain, tentunya Kementerian Kesehatan tentu tidak bisa melakukan penurunan kasus dengan baik dan signifikan. Ya, jadi memang teman-teman ini kita sebenarnya harus optimis ya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan tentunya kolaborasi dengan kesadaran komitmen masyarakat ya. Komitmen masyarakat sama-sama menjaga protokol kesehatan, mengikuti dan mendukung program pemerintah, tentunya akan secara perlahan bisa penurunan COVID-19 di Indonesia ya Bu. Iya. Baik Bu, nih kan masyarakat ini sangat-sangat beragam ya Bu, dinamis sekali. Mungkin hingga saat ini pun banyak yang belum vaksin atau menolak untuk vaksin, atau mungkin banyak yang saya nggak percaya nih ada COVID-19. Nah, dari Kemenkes sendiri sebagai perwakilan pemerintah, ada strategi khusus nggak sih untuk menangani dinamika masyarakat itu? Ya, sebenarnya kan kita sekarang ini dinamis ya. Jadi sebenarnya upaya-upaya Kementerian Kesehatan tentu adalah karena adanya penolakan ataupun juga tidak. Penolakan itu kan bisa berbagai macam ya, karena akibat hoax ya. Salah satunya itulah. Nah, tentu pemerintah juga ada upaya-upaya bagaimana supaya orang bisa mau datang divaksin ya. Tentu dengan media ya, tentu adalah media ataupun juga selain daripada liputan-liputan daripada media, memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat bahwa fungsi daripada vaksin satu itu yang penting, bagaimana juga masyarakat bisa menerima ini. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana manfaat daripada vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Ini yang harus terus-menerus kita dengungkan. Nah, selain daripada itu juga upaya-upaya yang sudah dilakukan kan selalu kita promosi 5M atau 3M, awalnya itu 3M yang pakai masker, cuci tangan, selain daripada itu jaga jarak itu dulu kan. Tapi sekarang kan akhirnya kita tidak bisa lagi, mobilitas tuh memang harus kita batasi. Ya, jadi PPKM ya, artinya sampai dibuat levelnya kan, jadi levelingnya ini. Nah, kemudian
kerumunan. Sekarang ini kan kerumunan tuh paling banyak ya. Tapi ya upaya pemerintah tuh harus bagaimana caranya supaya ini bisa dilakukan oleh masyarakat dengan tertib. Nah itu harus bekerja sama dengan, tentu banyak sekali yang harus kita kerjasama selain daripada kita sendiri yang melakukan promosi. Nah kemudian selain daripada itu adalah 3T. Memang 3T. ini adalah fungsi daripada kami yang benar-benar harus tes ya. Tes itu harus dilakukan. Jadi setiap sekarang melakukan perjalanan pun juga harus tes ya. Harus PCR, harus antigen. Betul. Kemudian harus di tracing. Kalau ada orang yang positif, maka dia harus di tracing, dicari. Misalnya siapa sih yang dia bertemu ya? Siapa sih serumahnya itu harusnya di tracing. Siapa kontak eratnya? Siapa gitu kontak ya. eratnya yang harus di tracing. Nah, setelah itu kemudian harus di treatment. Kalau udah di tracing ya tentu harus di treatment. Kalau negatif tentu dibiarkan. Tetapi bagi mereka yang positif harus diberikan terapi. Jadi itu adalah upaya yang benar yang harus kita lakukan. Strategi-strategi inilah yang dilakukan oleh Kemenkes. Jadi memang walaupun misalnya masyarakat ini dinamis banget, ternyata program dan strategi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga dinamis juga ya. Dinamis. Berbagai cara dilakukan, sosialisasi didengungkan terus gimana sih ini vaksin, bagaimana prevensi vaksin untuk pemulihan seperti itu ya Bu ya. Wah, nah ini mengerucut tentang vaksin nih. Mungkin kan teman-teman udah sering dengar juga ada vaksin di daerah, distribusi ke masyarakat. Mungkin ada juga berita-berita kok di daerah ini nggak ada vaksin. Nah, sebenarnya bagaimana sih kondisi vaksinasi di Indonesia ini, Bu Indra? Sebenarnya kalau vaksin yang sudah didistribusikan secara kalau kita mengatakan merata, artinya seluruh Indonesia sudah punya vaksin. Kemudian di bulan Juli sampai dengan Agustus September memang ada pemerintah lebih mengarahkan kepada di mana kasus yang paling tinggi. Jadi itu adalah upaya. Kasus yang tertinggi itu adalah Jawa Bali. Di Jawa Bali itu maka diberikanlah vaksin yang banyak. Tapi tanpa nanti meninggalkan teman-teman yang ada di luar Jawa Bali. Artinya di luar Jawa Bali itu tetap akan didistribusi. Sampai sekarang kita sudah mendistribusikan sekitar 242 juta vaksin. 242 juta vaksin. Sampai hari ini. Kemudian dosis pertama Indonesia itu sudah 110 juta yang sudah divaksin. Yang dosis pertama ya. Yang dosis pertama, yang kedua itu 63 juta. Dan dosis ketiga, jadi khusus ini yang dosis ketiga hanya untuk nakes. Jadi hanya untuk tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan ini adalah orang yang paling rentan untuk bisa. Jadi itulah yang sudah disebarkan ke seluruh Indonesia dan hari ini mungkin lebih banyak lagi untuk besok sampai besok. Dan harapan kita kan 2 juta vaksin ya seperti apa yang diumumkan oleh Pak Presiden ya. Bahkan mungkin kalau misalnya bisa lebih kita berharap 2 juta itu bisa lebih karena ketersediaan daripada vaksin itu pun juga sudah cukup. Artinya ketersediaan vaksin di dalam bulan ini misalnya berapa sih? 60 juta lebih yang ada di tersedia di Bio Farma dan juga yang sudah dibeli oleh pemerintah. Nah ini terkait dengan tadi ada pengadaan vaksin ya. Kan ada yang pembelian oleh pemerintah. Saya dengar juga ada hibah dari pemerintah luar negeri atau organisasi internasional. Itu sebenarnya bedanya apa sih atau sebenarnya sama aja Ibu? Sebenarnya beda ya. Jadi yang dibeli oleh pemerintah itu adalah ada juga yang dibeli di Bio Farma itu adalah Sinovac. Kemudian selain daripada itu ada juga AZ, AstraZeneca, kemudian ada juga Pfizer. Jadi ini ada yang dibeli. Tetapi yang hibah itu ada juga dalam bentuk bisa juga Sinovac, bisa juga AZ, bisa Pfizer, bisa Johnson & Johnson. Jadi berbagai macam lah ya. Tapi hibah itu ada yang kita sebut dengan COVAX yang multilateral. Kemudian ada juga yang G2G antara pemerintah dengan pemerintah. Kemudian ada juga sih seperti LSM mau bantu ya, misalnya Red Cross juga bantu kita. Selain daripada itu juga ada Temasek ya, Singapura juga bantu. Jadi pada prinsipnya hibah-hibah ini hibah bantuan ya, hibah bantuan yang bisa kita terima dari negara-negara lain. Dan
negara-negara itu artinya kalau hubungan secara G2G biasanya kita anggap itu sangat baik ya, bisa mau memberikan mau kita membantu ya, membantu padahal negara ini kan ya. semuanya negara ini butuh vaksin sebenarnya Betul, ya. betul. Tapi Indonesia termasuk juga yang paling banyak hibah. Kita rencananya COVAX akan bantu 103 juta, yang kita sudah terima itu 39 juta. Ya. Jadi lumayan banyak juga ya bantuan selain daripada pemerintah beli. Nah, dari bantuan sini kan tadi udah disebutkan juga Bu Windra, sempat disinggung oleh Bu Teki juga ada beragam jenis nih. Ya. Ada Sinovac, Sinopharm, ada Moderna juga ya Bu. Iya. Nah sebenarnya ini kenapa ada beragam jenis nih dari sisi program pemerintah? Apakah memang secara dampak atau efektivitasnya berbeda-beda atau seperti apa? Sebenarnya kalau efektivitas ataupun juga beragam-beragam sebenarnya tidak perlu kita permasalahkan. Tetapi yang paling penting adalah semua vaksin yang beredar di Indonesia itu sudah lolos uji dari Badan POM, baik di Badan POM kita sendiri, FDA, maupun juga internasional. Jadi yang beredar di Indonesia itu sudah diuji. Itu satu. Jadi masyarakat sih harusnya bisa mau ini ya, concern ya, bahwa apa sih yang kita kasih itu aman, teruji, efektif. Tidak usah milih-milih gitu loh. Kita tidak perlu milih-milih vaksin. Vaksin yang ada itu pasti sudah diuji, dan selain daripada diuji dan keberlangsungannya terus-menerus itu akan terus dipantau. Jadi saya kira mari kita sama-sama lah mengatakan bahwa vaksin apapun yang ada di Indonesia nggak usah dipilih-pilih. Tapi yang penting bahwa kita punya antibodi yang terbentuk itu akan lebih baik kalau kita divaksin dibandingkan kita tidak divaksin. Vaksin apapun. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada tuh yang milih-milih, saya nggak mau AstraZeneca, Sinopharm gitu ya. Nah sebenarnya penting untuk digarisbawahi bahwa semua vaksin yang diimpor dan didistribusikan ke masyarakat itu telah uji klinis, telah dicek semua keamanannya ya. Jadi nggak juga tiba-tiba ada yang divaksin terus tiba-tiba apa gitu ya Bu ya dampaknya. Karena semuanya telah teruji dari BPOM, kemudian dari Kemenkes juga, ada proses di PT Bio Farma juga ya Bu. Harusnya ya teman-teman semua, apalagi yang belum vaksin ya Bu, bisa dukung nih program pemerintah ya. Ya kalau bisa hari ini mulai daftar ya. Jadi vaksin ini juga di sentra-sentra vaksin, di fasilitas pelayanan kesehatan ya, mau swasta, mau pemerintah, mau ya banyak juga orang yang membantu, misalnya mau anggota dewan juga membantu, semuanya itu di fasilitas pelayanan kesehatan dan sentra vaksin. Silakan datang. Jadi jangan tidak datang ya. Dan ada juga yang didatangi juga outreach atau datang untuk sampai door to door ya. Gitu, ada door to door juga. Sampai itu juga dilakukan, tapi biasanya juga masih ada yang menolak ya. Tapi harapan kami sih sebagai pemerintah ya dalam hal ini tentunya Kementerian Kesehatan mempunyai strategi-strategi yang banyak, tetapi kami harapkan tidak ada penolakan. Baik, gitu, ya. Ya. Ini pemerintah nih melalui Kemenkes sudah membuka secara sangat lebar-lebar sekali ya ruang untuk vaksinasi untuk masyarakat. Gampang ya daftarnya juga gampang ya? Gampang, kalaupun juga belum daftar datang aja langsung datang ya. Datang ke situ langsung nanti didaftar. Jadi nanti didaftar, nanti dia terima tuh. Jadi yang nggak punya NIK juga boleh datang. Boleh. Ya, tetap tidak dilayani. Jadi nggak ada bilang nggak ada NIK, saya nggak datang, nggak boleh, nggak. Okay. Semua udah bisa ada pencatatannya. Baik, ini keren banget nih informasi dari Kemenkes. Wah, bahwa teman-teman nih yang belum vaksin atau misalnya masih ragu bisa langsung datang di sana. Pasti kalau yang mau nanya-nanya juga pasti ada layanan informasinya ya, Bu Indra ya. Boleh itu sambil nunggu tuh kan juga ada leaflet-leafletnya gitu kan waktu. Nah ini satu lagi Bu Windra, tantangan nih. Selama ini kan udah mungkin distribusinya sejak kapan tuh Bu? Januari 2021 ya. Nah tantangan apa sih khususnya mungkin saya menyoroti ke daerah-daerah kan banyak tuh daerah-daerah mungkin yang secara akses transportasi susah, mungkin bisa diceritakan.
kalaupun juga akses transportasi yang sulit, kami kan juga sebenarnya mau memberikan strategi bahwa daerah provinsi untuk memberikan kepada yang daerah yang jauh, kalau bisa diberikan banyak. Kami juga mendistribusikan ke daerah yang jauh itu lebih banyak dibandingkan dengan daerah misalnya Jawa Bali ya. Jauh, tapi karena Jawa Bali ini sebenarnya kan sudah hampir 100% ya nanti. 70%. Harapan kita adalah di Desember semua daerah secara merata di Indonesia 70% itu sudah divaksinasi. Nah, tapi ini banyak yang bolong nih 20%, 30%. Nah, kita harus ngejar nih. Ini kan bulan Oktober, November, Desember. Kita punya waktu 3 bulan. Nah, ini tantangan yang luar biasa ya. Bahwa gimana caranya nih supaya vaksinasi ini bisa 70%. Nah, upaya-upaya yang dilakukan adalah mari teman-teman di daerah semua adalah memanfaatkan vaksinasi kalau saya sih istilahnya setetes pun harus kita manfaatkan. Jadi jangan buang-buang waktu, hari libur pun ya saya lihat teman-teman juga ya apresiasi lah itu ya. Tapi ini adalah tantangan sekalipun mungkin sisa November Desember harapan kita 70%, tapi tentu tantangan ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman di daerah supaya segera melakukan vaksinasi yang sudah ada ya. Tantangannya yaitu ya kadang-kadang mereka juga mengatakan bahwa SDM yang terbatas mungkin karena akses. Tapi mari strategi-strategi yang tadi saya sampaikan, door to door, apapun yang bisa dilakukan oleh teman-teman di seluruh Indonesia, tentu kita harus bergandeng tangan. Tidak bisa hanya teman-teman dinas kesehatan, tetapi berdayakanlah semua orang, termasuk masyarakat yang bisa pasti membantu untuk meningkatkan cakupan 70% vaksinasi dosis 1-2 ya, dosis 1 dan 2 di Indonesia. Mungkin itu ya. Baik, mungkin satu lagi ada pertanyaan dari teman di Instagram @aris80. Vaksin sebenarnya bayar nggak sih? Enggak ya? Enggak. Tanpa biaya ya? Bayar nggak ada bayar ya. Jadi semuanya gratis ya, tidak ada tarik satu sen pun ya. Bahkan malah beberapa daerah mereka yang mau divaksin ya, Papua contohnya. Itu dikasih bawa beras, dikasih dengan bantuan sosial. Jadi karena itu gimana mereka supaya datang untuk mau datang ya itu dikasih. Di Bangkalan juga kemarin ada dengan bantuan sosial kemudian divaksin. Jadi kayak ini bukan imunisasi ya, datang terus dikasih bubur kacang hijau. Dikasih gitu kan. Ada juga ya beberapa daerah yang melakukan itu. Artinya untuk menarik supaya mereka mau datang divaksin. Jadi nggak ada bayar ya, gratis dari pemerintah. Oke. Luar biasa sekali penjelasannya Bu Windra. Ini kita jadi paham banget bagaimana sih program pemerintah, bagaimana dukungan pemerintah ini untuk akselerasi vaksin, bahkan agar semua vaksin ini terdistribusi secara lengkap, secara meluas dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita akan bahas lebih banyak lagi nanti tentang sinergi terkait dengan instansi pada segmen keempat. Selanjutnya kita akan mengundang segmen ketiga untuk narasumber ketiga terkait dengan bagaimana peran Bea Cukai dalam proses importasi pengadaan vaksin sejak tiba di Indonesia sampai dikeluarkan untuk dikirim ke Bio Farma di Bandung. Stay tune kembali sebelum video berikut ini. Lebih dari 9 bulan Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Namun, sampai detik ini kurva penyebaran tak kunjung menunjukkan penurunan signifikan. Pemerintah terus mengerahkan daya dan upaya untuk menyelamatkan rakyat dari virus tak kasat mata. Salah satunya yaitu mengimpor vaksin penanggulangan COVID-19. Minggu 6 Desember 2020, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan proses pengeluaran barang impor perdana vaksin COVID-19 yang menggunakan skema impor pelayanan segera atau ration link. Vaksin yang diimpor berjumlah 7 rak MV Rotainer yang di dalamnya terdapat 1,2 juta vial 1 dosis vaksin dan 568 vial 1 dosis vaksin untuk sampel penguji. Barang tersebut diimpor oleh perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan
PT Bio Farma Persero dan telah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 21.23 WIB. Setibanya di warehouse rush handling Garuda Indonesia, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan kemasan dan penyelesaian proses kepabeanan. Kemudahan yang diberikan pada impor vaksin ini mengacu pada Perpres nomor 99 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 188 tahun 2020 berupa pembebasan bea masuk dan PPh pasal 22 serta tidak dipungut PPN. Pandemi adalah musuh kita bersama. Menerapkan protokol kesehatan dan menjaga gaya hidup sehat adalah kunci agar terhindar dari virus corona. Mari bersama-sama kita cegah penyebaran virus COVID-19. Dari Gudang Rush Handling, saya Renata melaporkan. Kembali lagi bersama saya Reza dalam acara Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, importasi vaksin Indonesia di tengah pemulihan. Teman-teman semua, pada segmen pertama dan kedua kita sudah banyak sekali membahas seputar vaksin, jenis-jenis vaksin, bagaimana prosesnya sejak tiba ke Indonesia sampai dikirim ke Bio Farma di Bandung. Kemudian kita juga membahas tentang bagaimana sih program pemerintah, program akselerasi vaksinasi dan distribusi vaksin ke seluruh negeri. Nah, kita mau bahas nih pada segmen ketiga ada proses di tengah-tengah nih pada saat barang tiba di Indonesia, khususnya melewati Bandara Soekarno-Hatta, kemudian sebelum dikirim ke Bio Farma. Di sini ada proses yang disebut dengan proses kepabeanan. Nah, dalam proses ini tentunya yang menjadi tanggung jawab dan wewenang Bea Cukai Kementerian Keuangan. Untuk membahas tentang proses importasi vaksin, kita sudah mengundang tentunya wanita luar biasa yang hebat, pastinya Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Ibu Vinari Manan. Selamat pagi, Bu Vinari. Pagi Reza, apa kabar? Alhamdulillah Sehat. baik, Bu. Udah divaksin belum? Udah dong, 2 kali. Ibu? Alhamdulillah udah. Tos dulu kita. Udah. Oke. Nah, teman-teman, ini udah ada Bu Vinari yang tentunya akan kita membantu kita berdiskusi, berbincang, mengupas tuntas tentang bagaimana sih prosedur atau alur importasi vaksin, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Bea Cukai. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan sedikit sebenarnya apa sih tugas Bu Vinari sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta itu, tugasnya, kesibukannya apa sih selama di sini? Aduh, sibuk banget. Sibuk banget. Yang jelas saya menjalankan tugas fungsi sebagai Kepala Kantor mengkoordinasikan semua supaya berjalan lancar pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai. Itu intinya. Apalagi ketika ada vaksin ini tugas yang luar biasa. Betul. Kita semua punya peran yang sangat aktif dari mulai hulu sampai hilir. Dan Bea Cukai termasuk di dalam situ. Dan saya tugasnya adalah bagaimana memberikan supaya ini tuh lancar, pelayanan dan pengawasan. Ini semua hal yang harus berimbang. Ya, jadi memang sebenarnya kan udah memang bertanggung jawab untuk melayani dan mengawasi importasi. Betul. Semua barang ya, nggak cuma vaksin aja sebenarnya. Semua barang impor yang melalui KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta itu harus lancar. Nah, terutama juga vaksin. Jadi sebenarnya apalagi selama pandemi ini, betul. Udah dimulai dari tahun 2020 kita semua berjibaku tuh Reza untuk gimana caranya supaya semuanya itu alkes COVID sampai dengan vaksin, oksigen dan sebagainya supaya lancar semuanya. Wah, jadi sebenarnya kesibukannya ini udah berlangsung lama sebenarnya sebelum ada COVID-19 udah sibuk juga ya. Pasti. Udah sibuk lewat semua barang impor lewat Bandara Soekarno-Hatta, kemudian ada pandemi, ada impor alat-alat penanggulangan COVID, kemudian ini disebutkan lagi dengan importasi vaksin ya Bu. Karena kan Bea Cukai di Soekarno-Hatta itu kan lingkupnya itu juga termasuk terminal kan Reza. Terminal penumpang ya? Bandara sekarang ini terminal 3 karena selama COVID ya disibukkan di situ aja, difokuskan di terminal 3. Kemudian juga barang kargo, barang kiriman juga kan ada yang lewat kargo, ada yang lewat perusahaan jasa titipan. Jadi terminal, penumpang dan barang kargo. Oke. Gitu. Nah, berbicara tentang importasi vaksin nih teman-teman, mungkin kalau yang sering cuman melihat di berita ya, seakan-akan tuh vaksin tuh datang terus sut langsung keluar. Barang datang sut keluar. Nah, sebenarnya ada proses ketahan nama Bea Cukai.
Aduh ini yang gimana? harus diluruskan. Iya betul ya. Nah, vaksin ini sebenarnya kan pasti ada proses dong di bea cukainya ini. Betul. Mungkin bisa diceritakan Sebenarnya oke. Terima kasih Reza. Jadi sebenarnya prosesnya tuh nggak bisa dibilang susah, tapi juga nggak mudah. Tergantung sebenarnya pertama kita tuh harus koordinasi, komunikasi, Betul. sinergi sama instansi pemerintah, Yes. kementerian lembaga, dan juga sebenarnya pengguna jasa. Itu kunci banget. Bahwa kalau kita bicara tentang alur dari persiapan impor sampai dengan katakanlah vaksin, dari mulai persiapan sampai dengan dia didistribusi, Betul. itu ada di situ. Kita harus koordinasi, sinergi, bagaimana persiapan yang kita harus lakukan. Jadi kita harus ngobrol dengan yang namanya kementerian lembaga yang terkait, dalam hal ini Kemenkes, BPOM yang udah sangat luar biasa juga koordinasinya. Terus juga ada LNSW karena ini mengintegrasikan Sistemnya ya. sistem kita supaya kita tuh nggak yang kan kita udah nggak manual. Kemudian juga kalau misalnya ini vaksinnya itu hibah ya Reza ya, Hibah. itu tuh kan dari pemerintah negara asing atau organisasi internasional, mereka juga kita koordinasi. Nah tentunya juga Kemlu di sini dilibatkan. Ada Kemlu Jadi juga. sebenarnya banyak kementerian lembaga yang terkait lah, ya termasuk Kemenko Marves ya. Kemudian juga tentunya dengan ininya PNA tadi, organisasi internasional. Organisasi internasional. Di mana vaksin itu yang dihibahkan oleh negara mana. Kita akan berkoordinasi dengan mereka, termasuk dengan tentunya pengguna jasa. Ya. Dalam hal ini Bio Farma ya. Itu kita sangat koordinasi. Jadi sebelum apa sih yang dibahas sebenarnya? Yaitu kita membahas tentang kapan nih rencana datangnya vaksin. Kita harus tahu. Kemudian jumlahnya berapa dosis, Betul. vaksinnya jenis apa, diangkut pakai apa, nanti lewat gudang apa, semua harus clear. Clear dibahas di awal ya. Pertama, dan termasuk persyaratan dokumennya. Iya betul. SKI-nya harus ada, SAS-nya, terus ada siapa yang nerbitin, Kemenkes nerbitin apa, BPOM nerbitin SKI, nah termasuk Bea Cukai. Bea Cukai itu neliti apa sih, semuanya setelah itu ada mengalirnya semuanya ke Bea Cukai. Supaya nggak dibilang ketahan tadi, Iya. kita harus siapin supaya semuanya tuh lancar. Jadi begitu di Bea Cukai semuanya oke, ini ada dan semuanya cocok. Yes. Data, dokumen cocok semua, baru bisa rilis. Nah, begitu barang datang itu semua udah siap dan kita tinggal lihat ke gudang semuanya udah sesuai. Data, Dan dokumen, barang Data, sesuai. dokumen, barang sesuai. Kemudian tinggal rilis, dan satu lagi sampai karena untuk vaksin ini ada pengawalan Reza. Oke. Jadi kita selalu TNI, Polri minimal itu kita bersinergi karena ini dikawal sampai dengan ke gudangnya. Jadi itu salah satu persiapan sampai rilisnya vaksin ini. Sebenarnya kan nggak susah ya Reza ya. Agak panjang sih, tapi ternyata Panjang. bisa cepat kok. Bisa. Iya. Selama kita ada tips-tipsnya lah Ada supaya tips, itu bisa lancar Bisa gitu. lancar, Tipsnya ya. yang penting sehari sebelum dari kedatangan vaksin itu kita harus sudah siapin. Sudah ada checklist, ada apa yang Iya. harus dilengkapi, syaratnya apa, Iya. seperti itu ya. Bukan jangan sampai tiba-tiba ujuk-ujuk datang ya. Iya. Belum ada koordinasi jadi repot juga. Nah itu yang dibilang ketahan di Bea Cukai. Ah. Gimana sih masa barangnya keluar tapi dokumennya nggak ada? Betul. Nanti itu namanya ilegal kan. Nah, Betul. Jadi banyak yang ini mungkin misperception ya, bilangnya ketahan bea cukai, mungkin ngiranya barang datang terus tiba-tiba tanpa dokumen langsung bisa Iya, keluar. bener. Ketahan Bea Cukai, siapa kepala kantornya? Oh, Udah kayak pengiriman domestik aja gitu, merasa nggak perlu izin, tinggal ini aja. iya. Enggak sih, Jadinya tapi kepala kantor lagi. tapi alhamdulillah banget sekarang itu lancar semua. Lancar. Karena ya ada hikmahnya ya, kita koordinasi komunikasi lancar aja, nggak ada masalah selama ini. Mungkin ya paling kalau ada yang nggak sama data dan dokumen ya itu kita harus cepat untuk perbaiki. Baik, mungkin ini berarti kan ini proses ini lumayan panjang ya. Jadi memang di situ bisa kita lihat di video Bu, contoh-contoh ya pada saat pengawalan vaksin. Iya. Langsung dari Bea Cukai termasuk Ibu langsung datang ke gudang-gudang ya. Saya selalu datang loh, kayaknya insya Allah saya selalu Semangat untuk hadir juga di situ karena ya. kan gudangnya nggak jauh dari kantor saya, sebelah kanan dan sebelah Sambil kiri. olahraga ya 1000 langkah. 1000 langkah minimal kan dalam ini juga kita harus tetap sehat kan. Betul. Jadi,
pergi ke loncat ke sana loh, loncat ke sini, kanan kiri gitu loh. Kelihatan Aktif memang banget ya. ini ya, sinergi ke sini, sinergi ke sana gitu ya, dengan pengguna jasa juga gudang sini, gudang Betul, sana betul, gitu ya. betul. Nah ini di sini kita sebenarnya nggak melakukan pemeriksaan fisik, jadi semua vaksin ini nggak ada yang kita periksa fisiknya. Oh iya ya, nggak dibuka Jadi, berarti ya. Makanya itu udah komitmen kita untuk memperlancar. Jadi tidak ada periksa fisik, yang kita lihat hanya kemasannya aja. Kita pastikan bahwa baterainya cukup ya. Karena kan vaksin ini peka waktu, jadi kita harus pastikan Suhunya juga harus ini juga ya. Kemudian tadi baterainya jangan sampai kehabisan di jalan, Reza. Jadi itu yang kita pastikan bersama. Oh jangan sampai Jakarta Bandung ya. Betul. Lumayan kan 2 Yang jam. namanya vaksin ini nggak cuma bea cukai, tadi Kemenkes, BPOM ya, kemudian tadi Bio Farma, tapi ada ground handling juga yang ngangkut. Oh iya ya, dari Kemudian pesawat ke ngangkut gudang pesawat ya. ke gudang, terus juga ngangkut ke truknya. Itu luar biasa banget lah, harus hati-hati. Nggak boleh goyang nanti Iya kepuling. juga. Set, aduh. Iya. Ya. Oke. Selanjutnya Bu, ini kan udah kedatangan ke berapa loh? Kalau saat ini ada 100 mungkin? Hampir. 100 Jadi ya. sampai hari ini tuh kebetulan hari Kamis ini ada 5. Dan sampai Hari ini juga ada 5 yang datang nih. 5. Sampai semalam jam 23.50 itu yang ke-99. Tahap 99 dengan berbagai vaksin yang ada 6 vaksin kan yang udah saya catat ya, yang melalui SUTA. Sebenarnya kan vaksin nggak cuma lewat KPU SUTA aja, tapi juga ada yang lewat Priuk, ada yang lewat Semarang, ada yang lewat Bali, tapi memang 90% mungkin itu lewat SUTA. Dan harus berontak. Oke. Untuk jumlah vaksin sendiri berarti memang udah banyak banget ya yang lewat di Bea Cukai Soekarno Hatta sendiri ya. Jadi jumlah vaksin yang kita catat ya di Bea Cukai untuk di Bea Cukai Soekarno Hatta itu sekarang udah 178 juta dosis. Beragam jenis ya itu ya Bu ya. 178 juta. Iya. Iya, dari 100. Sorry, 278 juta. 278. Karena kan targetnya 420 juta. Iya. 420 juta dosis dan sekarang tuh udah 278 juta dosis. Jadi perjalanan masih panjang. Tapi kesibukan masih panjang ya. Kesibukan masih panjang, tapi karena sinergi tadi, koordinasi tadi, kita semangat optimis. Demi masyarakat, ini komitmen kita bersama loh. Komitmen ya. Ya, semangat aja. Semangat dong. Semangat semuanya, pemerintah semangat, masyarakat semangat, pulihkan negeri, ekonomi, sosial dan budaya. Ya. Nah, tentunya nih selama vaksin kan ini nggak kenal waktu kayak tadi ya Bu, kadang pagi, kadang siang, sore, subuh kali ada juga ya Bu ya. Tengah malam Reza. Dan kita tuh yang harus memang karena kita udah berkomitmen. Oke. Jadi Bea Cukai kan hanya sebagian kecil saja. Kita juga harus lihat gimana para medis, nakes berjuang. Iya, betul. Kita juga sebenarnya berjuang di bagian hulu. Jadi kalau mereka pun berjuang bersama, kenapa kita nggak berjuang gitu? Jadi kita bersama-sama. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, kapanpun vaksin tiba, kita harus siap. Harus siap. Nah, oleh karena itu kami juga harus mengatur gimana supaya petugas-petugas Bea Cukai ini bisa 24 jam dan 7 hari, walaupun itu hari libur nasional, vaksin tuh datang. Kayak lebaran tuh dia datang. Dia datang di saat-saat yang kita kemungkinan baru pengen libur, datang ya. Jadi WFA pun kita harus jadi WFO. Jadi kita mungkin agak berbeda ya, memang ini sudah tugas. Jadi kita harus siap, dan saya harus mengatur bagaimana supaya vaksin itu bisa kita layani ya. Jadi petugas kita bagi shiftnya ya, WFA sama WFO-nya itu betul-betul kita atur. Harus ya. dipikirin sih memang. Harus gitu supaya mereka juga tetap sehat juga, Reza. Mereka juga harus jaga prokes. Itu semua adalah bagai upaya kita dalam melayani ya. Khususnya untuk vaksin ini 24 jam 7 hari. Oke, nah jadi memang tadi sudah diceritakan juga dari alur impor vaksinnya harus ada ada kesepakatan dulu kapan tibanya, berapa jumlahnya di awal, kemudian pada saat mau mengimpornya pun ada tadi persyaratan dari BPOM, kemudian dari Kemenkes juga. Setelah semuanya lengkap baru ke Bea Cukai ya. Betul. Terus Ibu saya dengar ada juga pembebasan fiskal. Iya. Nah,
Coba mungkin diceritakan ke masyarakat ini sebenarnya seperti apa dan hubungannya dengan vaksin. Betul. Jadi semua vaksin ini sebenarnya bebas fiskalnya dalam arti bahwa untuk memberikan pembebasan, itu pembebasannya diberikan oleh memang Bea Cukai Soekarno-Hatta ya, atas nama Menteri Keuangan yang dilimpahkan kepada Bea Cukai. Nah, untuk memberikan pembebasan itu tentunya ada persyaratannya. Persyaratannya ya kami harus melihat dokumen-dokumen bahwa ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk pembebasan. Jadi selama dokumen-dokumennya sudah lengkap, kita bisa proses, datanya semua cocok, saya akan menerbitkan yang namanya surat keputusan Menteri Keuangan pembebasan fiskal. Nah, sampai saat ini untuk vaksin sudah 191 SKMK ya. Nilai impor vaksin itu tinggi sekali loh. 1,7 miliar US dollar. US ya, bukan rupiah ya. Ya, kurang lebih tercatat sampai dengan tanggal 18 Oktober. Itu sudah 1,7 miliar US dollar. Dan fiskal ya, pembebasan fiskal yang kita berikan untuk bea masuk itu udah sekitar 1,4 miliar triliun. Pembebasan untuk bea masuknya 1,4 triliun rupiah. Rupiah bukan US dollar. Nah, tapi kalau untuk pajak dalam rangka impornya udah sekitar 3,4 triliun. Jadi total itu sudah diberikan sekitar 4,6 triliun. Luar biasa kan? Ini sebenarnya harusnya masuk ke penerima negara karena vaksin itu sebenarnya HS code-nya kan adalah 3006, itu ada pembebanannya 5%. Nah, 5% inilah yang kita berikan pembebasan, bukan 5% ini kita jadikan 0%, bukan. Tapi kita berikan pembebasan. Ini ada pertanggungjawabannya. Tetap tercatat. Makanya kita itu melakukan penelitian betul-betul harus sama antara data tadi, dokumen, SKI, kemudian rekomendasi dari Kemenkes. Itu semuanya harus sama, yang namanya jumlahnya. Kemudian juga selama itu nggak sama, nah itu yang agak terutama jumlah dan harga. Nah, iya. Itu karena kan kita memberikan pembebasan. Betul. Itu pasti berkaitan dengan jumlah dan nilai. Dan kepada siapa kita memberikan pembebasan itu juga harus jelas. Makanya tadi persyaratannya itu yang namanya consigningnya, penerimanya, alamatnya itu harus benar-benar jelas. Kalau enggak harus dirubah dulu nih datanya, karena pembebasan ini benar-benar nih uang nih nilainya. Nggak sembarangan ya, penerima negara nih ya. Iya. Jadi harus diperhitungkan. Oke, ini ada pertanyaan nih dari YouTube Bu Vinari. Ini kan vaksin penting banget, boleh nggak sih vaksin keluar dulu baru menuhin persyaratan dokumennya? Nah, jadi saya mau cerita tentang prosedur. Oke, prosedur. Bahwa vaksin ini ada dua nih caranya untuk keluar nih Reza. Yang pertama, vaksin itu bisa rilis dulu dengan hanya ada dokumen pabean aja, tanpa membuat dokumen impor PIB. Jadi dia bisa keluar lewat rush handling, jalur penanganan cepat, penanganan segera. Oh, ini fasilitas rush handling. Jadi fasilitas ini pakai fasilitas rush handling. Itu jadi dia bisa keluar dulu. Tapi syaratnya tetap yang namanya invoice, packing list, surat perizinan dari instansi terkait, itu dan SKMK. Kemudian dia harus mengajukan permohonan rush handling. Sekarang kan udah nggak manual lagi, udah melalui CESA 4.0 kan keren. Jadi langsung cepat aja registrasi melalui akun CESA 4.0, kemudian melalui portal pengguna jasa, terus kemudian dia mengajukan untuk pengeluaran barang. Selama itu sudah sesuai semua, diteliti, SPPB langsung rilis. Itu untuk melalui penanganan rush handling. Ada yang melalui PIB, jalur biasa PIB. Di luar rush handling tadi kargo, ya? non rush handling kargo. Sebenarnya cepet juga. Vaksin juga nih ya? Iya, vaksin. Karena importirnya ini kan importir Mita atau AEO itu sebenarnya kan jalurnya itu udah jalur prioritas. Jadi cepat. Begitu datang barangnya langsung bisa rilis. Nah, tapi dia harus di awal tuh membuat dokumen tadi pemberitahuan impor barang, namanya PIB. Kalau yang tadi kan dia belakangan buat PIB-nya. Kalau yang ini dia duluan. Tapi bisa kan dibuat duluan juga. Tergantung ini pilihan dari. Kan datanya juga udah ada gitu ya. Betul sekali. Nah,
Bahkan kalau untuk yang importir jalur AEU atau MITA, dia bisa melakukan pre-notifikasi. Jadi dia bisa melakukan PIB-nya tuh sebelum barang datang sudah bisa rilis. Langsung ngajuin dokumen. Jadi statusnya tuh udah rilis gitu loh sebelum barangnya datang. Itu khusus untuk jalur prioritas. Wow. Gitu. Memang banyak sekali sebenarnya layanan ya percepatan yang dilakukan oleh Bea Cukai, bukan hanya tadi ada fasilitas cross handling juga. Kemudian walaupun dengan pengeluaran dengan pakai PIB ya, Betul. tapi tetap cepat juga gitu tetap ya. cepat, semuanya nggak ada yang tertunda. Selama ini vaksin nggak ada yang terus sampai berjam-jam gitu, nggak ada, semuanya rilis. Karena kebetulan saya ada terus selama vaksin ya. Bahkan saya pastikan di gudang, ini selesai rilis gitu. Iya, concern banget nih. Oke. Iya. Nah, ini teman-teman kita sudah dapat pemahaman yang lengkap nih bagaimana sih prosedur importasi dari sisi Bea Cukai. Tadi tentunya sebelum impor ada kesepakatan dulu, ada kemudian rapat koordinasi sinergi ya. Kemudian ada pemenuhan persyaratan dulu ya sebelumnya, pemenuhan persyaratan dari BPOM, dari Kemenkes, kemudian ada pengajuan permohonan fiskalnya, pembebasan juga dari Bea Cukai. Setelah itu proses operasionalnya juga, pengeluaran barangnya itu cepat semuanya ya. Betul. Bayangkan, kayaknya ini panjang banget tapi ternyata bisa set-set juga Bener cepat kan? ya. Yang penting tadi koordinasinya jalan, komunikasi dengan KL-nya jalan, dengan pengguna jasanya, importirnya jalan. Kemudian tadi semua dokumennya itu sudah disiapkan. Terus dia mau lewat mana, rush handling atau lewat jalur biasa nggak ada masalah. Selama itu dilakukan kan cepet kan, nggak ada yang tertunda, nggak ada yang bilang barang vaksin saya tertahan, nggak ada, oksigen saya tertahan. Oke deh, wah teman-teman semua senang banget nih, udah dapat banyak sekali pencerahan. Nanti di segmen berikutnya, di segmen 4 kita akan membahas lagi tentang sinergi tadi, bagaimana sinergi koordinasi antar semua instansi yang tentunya mendukung penanganan COVID-19 di Indonesia. Masih bersama saya Reza dan kembali setelah video berikut. Berawal dari sebuah citra diri, saling mengenal menjadi satu tali, satu sama lain berbeda filosofi, tapi ada kesamaan visi dan misi, berbakti untuk negeri. Sekarang persepsi berbentur emosi, itulah makna hidup tuh saling memahami, satu sama lain mempunyai ambisi, tapi demi
berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu demi transformasi untuk bea cukai maju. Berdiri satu, tegakkan hatimu untuk arungi laut biru. Satu, kita saling menyatu menamping masa, kumpulkan rasa, bea cukai untuk Indonesia. Bea cukai untuk Indonesia. Baik, kembali lagi dalam Parade Talk Show Bea Cukai Soekarno-Hatta, importasi vaksin Indonesia di tengah pemulihan. Teman-teman semua, tadi kita telah banyak sekali membahas dari segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga tentang vaksin. Kita sudah bahas seputar vaksin, jenis-jenis vaksin, bagaimana proses pengadaannya, bagaimana proses distribusinya ke masyarakat, serta tentunya bagaimana peran Bea Cukai dalam importasinya. Nah, pada segmen kali ini kita akan mengumpulkan wanita-wanita hebat tadi yang sudah menjadi narasumber kita dari sesi 1 sampai sesi 3. Saya undang kembali tentunya pertama Ibu Sri Harsiti Teki dari Bio Farma, kemudian Bu Dr. Windra Woruntu dari Kemenkes, dan Ibu Vinari Manan tentunya dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selamat jumpa kembali, Bu. Ya, Ya, gimana nih? Ini kayaknya tos lagi. ya. Kayaknya kalau segmen 4 ini saya tinggal aja udah bisa ngobrol sendiri ya kayaknya. Dari tadi ngerumpi bertiga. Oke. Suka rumpi-rumpi. Masalah kerjaan loh. Masalahnya pasti vaksin kalau udah Vaksin ya. Saya dengar juga tadi kan kata Bu Vinari hari ini ada vaksin, ada 5 vaksin. Nah, wanita-wanita hebat yang berperan penting ada di sini semua. Gimana nih vaksin di bandara dong? Mungkin tentunya sudah ada delegasi ya. Ada delegasi ya. Kita ada nggak ada tetap jalan. Tetap Karena jalan. Ada bentuk sistem dan jajaran kita semuanya tentunya Sudah juga sama berjalan, ya, ya. udah Udah berkomitmen ber- untuk bagaimana memperlancar vaksin ini. Tadi kuncinya sebenarnya koordinasi, komunikasi, sinergi, Sinergi ya, komunikasi dan ya, kolaborasi kita dan ya, kolaborasi. Bu Teki, Iya. Bu Indra ya, selama Setuju. ini yang membuat semuanya akhirnya diikuti oleh jajaran sampai ke bawah. Oke. Kita sampai bikin grup Grupnya WhatsApp. ada WA impor yang vaksin membuat kita ya. untuk memperlancar. Jadi sebelum importasi biasanya kita daring Zoom gitu ya, jadi Oke. data ke bawah sehingga kita udah tahu tuh kapan datangnya vaksin, jumlahnya berapa. Bu Windra, ini tolong dong gimana? Surat-surat ya. Ini masalahnya surat-surat. Surat-surat Oke. vaksin. Iya, jadi nggak ada yang kemudian terhambat dan terkendala. Tapi ya. kuncinya tuh ada di Ibu Vinari. Oh, Iya. gimana tuh maksudnya Karena kuncinya nih? kuncinya tuh KMK-nya tuh harus keluar dari Bu Vinari. Karena kalau nggak keluar, vaksinnya nggak bisa dikeluarkan Nggak bisa dari keluar dari bandara. Oke. Ya, jadi kuncinya ada di Maksudnya Bu tadi Vinari. adalah surat keputusan Suratnya, Menteri Keuangan surat untuk keputusan untuk Pembebasan fiskalnya pembebasan. tadi Ya. ya. Bara itu bisa rilis kalau SKMK-nya juga udah selesai. Selesai. Iya. Data dokumennya Data lengkap ini juga. kuncinya adalah semua data dan dokumennya harus sudah sesuai. Sudah lengkap ya. Dan alhamdulillah selama ini lancar kok. Itu pesawat biar baru mau landing ya KMK-nya keluar ya. Luar biasa ya. Udah mau mengenal udah mau waktu, turun. 24 Nggak jam, waktu. 24 Iya, jam, jadi ya. 24 jam Bu Vinari juga standby 24 jam ya. Oh, jadi kalau Bu Windra telepon tuh tengah malam diangkat ya? on call. On call. Dan kita selalu apa ya? Kita selalu apa? Solid persiapan ya kita ya. Kita sampaikan di grup. Kemudian nanti jajaran kita masing-masing saling berkoordinasi. Saling berkoordinasi. Iya. Dan selesainya pun kita selalu report sampai ada dokumentasinya. Sampai dokumentasinya. Ya. Wah, Bu Teki kita- juga ke lapangan. ke lapangan Iya, kita. Langsung ya. Iya. Jadi jangan Tapi yang lebih banyak tuh Bu Vinari ya kan. harus Kantornya gudang gitu kan. jalan dikit doang ya. Udah, Nah, saya mau nanya mungkin dari Bu Teki dulu nih, sebagai mitra ya, mitra bagaimana
sangat-sangat mengetahui selama importasi vaksin ini banyak keterlibatan, berhubungan, berkoordinasi, sinergi dengan pemerintah, utamanya dari Kemenkes dan Bea Cukai. Bagaimana sih sebenarnya sinergi selama ini dengan pemerintah? Iya, tentunya kata kuncinya kita mau untuk proaktif. Kita akan berkoordinasi komunikasi. Jadi alhamdulillah sinergi kolaborasi ini berjalan dengan sangat lancar dan semua administrasi itu tidak boleh ketinggalan walaupun sudah seperti teman ya, tetap secara aturan kita saling mengingatkan. Profesional tetap dijaga. Kurang ini loh, kurang rekomendasinya mana ini nggak sama loh jumlahnya lah, itu semuanya ini tetap kami jalankan. Makanya tadi ujung tombaknya adalah di Bu Vinari. Kalau nggak sesuai itu disegel juga tuh. Disegel. Bu Vinari. Vaksinnya? Enggak, iya. Ya. Karena profesional ya. Ada yang Nggak salah sama. tuh ya, nggak sama jumlahnya dengan yang datang. Disegel sama Bu Karena Vinari. dari dokumennya kan dari sana ya, negara Dari lain negara gitu kan. asalnya. Dia kemudian salah menuliskan angka. Nah, akibatnya antara dokumen dengan yang diinformasikan SKMK-nya kok beda. Nah, Iya. itu disegel sama Ibu Nda menarik satu sih. ini ya. Iya. Dari awal udah sering koordinasi, kayaknya udah sahabat juga. Iya. Tapi ternyata kalau salah tetap disegel. Iya. Profesional. Bu Vinari nih. Menunjukkan kita profesional, tapi kita nggak saling salah menyalahkan. Oke. Kita sama-sama Ya, kita saling tetap koordinasi supaya melengkapi Iya. ya. ternyata memang ada kesalahan tulis. Iya. Kesalahan tulis. Datanya dari sana ya. Itu yang harus segera perbaiki. Nah, tadi kalau dibilang terus vaksinnya ditahan dong, nggak ditahan. Enggak, Saya tetap segel. jalan. Tapi tetap jalan ke Bio Farma. Ya, Karena benar. kita menjaga 2-8 derajat suhu Iya. Suhunya, ya. betul. Jadi itu tetap kita berjalan. Jadi tetap disegel. Terpaksa sampai timnya Bu Vinari datang ke Bio Farma untuk melihat dan sebagainya begitu. Tapi nggak sampai viral kan? Enggak lah. Kita itu kalau viral luar biasa ya. Kita harus selalu ke masyarakat itu memberikan aura yang positif. Ya gitu. Jadi hal-hal yang memang bisa kita selesaikan, kita selesaikan. Itu sinergi yang hebat di situ. Iya. Betul. Nah ini berarti ada macam-macam pencatatan nih terkait dengan jumlah vaksin, mungkin dari pencatatan impornya, kemudian pencatatan distribusinya juga. Iya. Nah terkait dengan jumlah vaksin ini berarti secara stok ya, persediaan ini masih kita mengimpor terus ya berarti Bu Windra ya? Kita mengimpor Sampai terus, hari ini sih kita masih impor. Iya. masih impor terus ya. Kemudian memang untuk perizinan selalu koordinasi juga dengan Bea Cukai. Iya, Bea Cukai, Bipom. Bepom. Bepom Iya. juga dari Oh iya, Ya, BPOM ya. Ya. Nah, selama ini sebenarnya jujur-jujur aja nih, ada kendala nggak sih misalnya Bu Windra dulu deh, Bu Windra ke Bu Vinari sebagai Bea Cukai sebenarnya ada kendala nggak sih selama ini dalam importasi vaksin? kadang-kadang Bang. Kan kalau saya ngomong, yang ntar saya lihat dulu. Enggak, ya jadi terus terang kendala itu kan pasti ada ya Betul, Bu. betul. Satu karena kami kan harus mendapatkan COA, COC, kemudian itu dimasukkan ke dalam LNSW, Betul. RW Bill, packing list, semuanya itu kan harus lengkap. Betul. Nah, baru bisa saya masukkan ke Bu Vinari untuk menerbitkan KMK-nya itu. Kalau itu nggak ada ya, pasti ibunya nggak mau ngasih juga, iya kan? Kan nggak sesuai aturan ya Bu ya. Iya. Jadi bukan kendala sebenarnya memang ada persyaratan. Iya, persyaratan ya, itu Iya. tetap punya harus rulesnya ya, harus ada. Baik. Nah, untuk saat ini tadi sudah disebutkan juga berapa jumlah yang tiba di Indonesia, kemudian berapa jumlah distribusinya. Kemudian ini menjadi penting nih. Kenapa sih pengawalan program ini menjadi penting? Kenapa mungkin dari Bio Farma ada tadi istilahnya secara internal fokus untuk penanganan vaksin ini. Kemudian dari Bu Windra dari Kemenkes juga ada strategi-strategi khusus tentang vaksin. Dari Bu Vinari juga khusus vaksin selalu hadir untuk mengawal, melihat apakah memang dan memastikan ya apakah memang datanya benar, dokumennya benar, barangnya benar. Mungkin secara pribadi nih sebenarnya kenapa pengawalan vaksin ini sangat penting, walaupun mungkin dari sisi Bu Vinari dan Bu Vinari utamanya tidak berada di garda terdepan seperti tenaga kesehatan dan tenaga medis. Mungkin dari Bu Vinari dulu. Oke.
kita tahu bahwa vaksin ini kan salah satu program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Betul. Dan kita tahu bahwa anggaran untuk vaksin itu cukup besar ya Bu Iya. Indra dan Bu Teki, bahwa ini adalah salah satu untuk kesehatan ini yang begitu besar, kurang lebih 176 triliun, bahkan mau ditambah sampai 193 triliun. Ini kan biaya yang tidak sedikit, sehingga perlu betul-betul kita mengawal bagaimana tadi lancar vaksin itu sehingga dapat cepat didistribusikan ke masyarakat. Jadi kalau harus cepat digunakan ke masyarakat kan berarti harus proses dari awalnya harus lancar. Makanya itu kami Bea Cukai ada di dalam siklus itu. Sehingga anggaran yang begitu besar, dan tadi juga kami memberikan pembebasan fiskal yang begitu besar, ini juga harus kita pertanggungjawabkan. Nah, saya sampai memastikan dan jajaran ke gudang untuk melihat bahwa ini vaksinnya udah datang. Sebenarnya senang memastikan bahwa kita nih menunjukkan bahwa satu titik ke titik yang lainnya itu betul-betul bersinergi dan saling membantu sehingga ini semua lancar. Kemudian tadi kadang-kadang yang diberitahukan misalnya ada 100 gitu ya, bisa jadi accept yang datang 80. Nah, ini belum mungkin lengkap. nggak keangkut. Nah, ini yang kita harus pastikan bahwa ternyata itu yang kita harus dokumentasikan gitu. Nanti di lama itu ini harus kita urus gitu. Seperti itu yang selama ini terjadi, sehingga sini memang begitu penting untuk kita kawal sampai dengan distribusinya ya. Ya. Nah, terkait pengawalan juga ini kan memang tadi ceritakan juga ada pengawalan dari TNI, dari Polri, mungkin dari Kemenkes. Seperti apa nih sinerginya dengan sehingga memang vaksin ini betul-betul harus dikawal, diamankan sampai di Bio Farma tadi. Mungkin dari Bu Indra. Iya, jadi memang SOP ya. Kalau pengawalan itu sudah SOP, jadi standar operating prosedurnya. Tapi sebenarnya yang paling penting bahwa vaksin itu adalah produk biologik. Karena dia produk biologi, makanya dia juga kan harus disimpan ke tempat yang sesuai. Artinya ada yang tempatnya 2-8 derajat, ada yang di tempat 20-30 derajat, ada yang minus 70 derajat. Jadi inilah kenapa kami menganggap bahwa ini harus juga dikemas sedemikian rupa sehingga nanti sampai di masyarakat itu tetap sama ya. Artinya efektivitasnya pun juga harus sama. Kenapa pentingnya itu? Makanya kami menaruh ke tempat yang sesuai, itu adanya di Bio Farma. Jadi itulah kemudian harus dikawal ya, ke daerah pun juga dikawal ya, sampai ke kabupaten, karena ada yang darat ya, ada yang udara ya, dari udara terus ditarik ke Dinas Kesehatan Provinsi ke gudang-gudang. Itu semua juga pengawalan. Ya. Oke, luar biasa sekali nih. Nah, dari Bio Farma sendiri untuk distribusinya apakah memang bersama-sama dengan Kemenkes untuk distribusi ke masyarakat, atau cuman cukup di bagian penyimpanan nanti dari alokasi dari Kemenkes, atau seperti apa? Distribusi vaksin pada dasarnya kan kami mendapatkan surat perintah untuk perjalanan untuk distribusi dari Kementerian Kesehatan. Jadi jumlah setiap hari itu kita daily meeting. Tiap hari. WA terus berarti ya? Bukan, tidak hanya WA, Zoom. Okay. Zoom tiap hari 8 dan dipimpin oleh Bu Windra, kadang-kadang Bu Ade langsung, kadang-kadang Pak Martin dan sebagainya. Ya, pokoknya jadi dari itu melibatkan dari Farmalkes, P2P, Irjen, Irjen, Bio Farma. Jadi tiap hari kita melihat berapa stok yang rilis, berapa stok yang sudah siap didistribusikan, berapa yang sudah mendapatkan surat untuk alokasi, berapa yang akan kita rencanakan untuk distribusi. Nah, itu saya rasa pendistribusian ini memang terus kita harus sinergi dengan semua pihak. Jadi untuk itu makanya TNI, Polri, terus kemudian karena vaksin ini kan ada satu tetes pun adalah uang negara. Betul. Ya, harus dipertanggungjawabkan, harus diamankan dan sebagainya gitu. Jadi saya rasa itu Pak ya. Harus ada. Ini banyak nih pertanyaan juga tentang Bea Cukai Bu sebenarnya. Jadi ketika ngobrol tentang importasi vaksin gitu, apalagi vaksinasi ke daerah, selalu bilangnya emang ada peran Bea Cukai, emang ada Kementerian Keuangan. Padahal mungkin tadi sempat disinggung oleh Bu Finari, ada APBN ya, APBN dikelola Kementerian Keuangan juga ya. Kan
APBN itu sebenarnya makanya kita melakukan efisiensi juga. Salah satunya adalah dana alokasinya itu untuk kesehatan. Untuk program pemulihan ekonomi kan ada 5 program ya, untuk kesehatan, untuk sosial ya, pendidikan, jaminan sosial, kemudian ada macam-macam ya untuk UMKM ya, untuk insentif pajak, untuk program prioritas. Nah, ini kan kesehatan. Jadi vaksin ini kan termasuk dalam program kesehatan yang program pemulihan ekonomi nasional. Ini menggunakan anggaran yang cukup banyak tadi, sampai 176T atau 100 mau ke 193T. Ini betul-betul harus kita kawal kan. Padahal sebenarnya bisa jadi prima negara tadi fiskal dibebaskan kan gitu. Udah berapa sih yang dibebasin ya? Udah 5 triliun tuh ya. 5 triliun. Nah, Coba kalau enggak ya masuk uang negara tuh ya. Nilai impor kita saja sudah sampai 1,7 miliar US ya. Oh iya. 1,7 US dollar. Nah, untuk 6 vaksin ini, jadi kita berperan besar juga ya, strategis juga untuk bagaimana melancarkan ini, karena tadi ada pemberian fiskal di situ, gitu, pembebasan fiskal kepada masyarakat. Oke. Nah, kalau saya bisa membaca nih teman-teman, ini kan Bu Windra, Bu Vinari, Bu Teki kayaknya udah akrab banget, udah sering banget komunikasi. Saya penasaran nih, awalnya dulu nih, kan awalnya mungkin Desember ya, 2020 itu baru awal importasi vaksin. Seperti apa sih perasaannya, kayak misalnya baru dihubungi Bu Teki, mungkin Bu Windra tiba-tiba menghubungi Bu Vinari. Dari awalnya seperti apa? Mungkin dari Bu Windra dulu deh, baru awal perkenalan dengan Bu Vinari seperti apa? Saya itu karena masuknya Juni ya, baru saya mulai. Jadi ya? Okay. Juni itu saya udah langsung, saya belum hari pertama itu ya langsung ke situ. Karena awal-awalnya itu saya baru diangkat ya, jadi kalau di awal-awal mungkin sama Pak Sodikin atau apa, tapi ya saya langsung saja so akrab. Habis kalau saya nggak so akrab nanti ini gimana ya nanti untuk kelanjutan daripada saya akan melakukan konsolidasi sama Bu Vinari. Jadi alhamdulillah ya semuanya jadinya lancar. Tapi memang di Juni, Juli, Agustus, September, Oktober inilah penerimaan vaksin yang luar biasa ya. Ya, jadi di Juni, Juli, Agustus, September ini, Oktober. Ya, penerimaan vaksin yang luar biasa. Berarti pas baru perkenalan dengan Bu Windra, Bu Vinari nggak galak-galakan Bu ya? Gimana ya waktu kita pertama berjumpa? Kesannya aja orang kalau udah berhadapan sama Bea Cukai karena suka nahan barang. Nah itu betul. Iya. Telepon kepala kantor. Tapi saya juga ditelepon memang mau Bu Teki sama Bu Windra. Tolong ya Bu. Siap, saya bilang gitu. Ngomong siap itu udah langsung tahapannya banyak. Banyak ya. Sana sini koordinasinya jadinya ya. Tapi emang itu kuncinya Bu ya, koordinasi. Kalau kita nggak pernah komunikasi. Padahal sebenarnya tipsnya adalah untuk lancar itu adalah 1 hari sebelumnya, sebelum kedatangan vaksin. Iya, harusnya. Itu sudah ada di Bea Cukai semua. Itu tipsnya sih sebenarnya. Tapi tetap aja Bu Vinari tetap memberikan relaksasi yang luar biasa ya. Itu relaksasi. Jadi relaksasi dari Bea Cukai itu luar biasa ya. Jadi kita juga merasakan, tapi tidak berarti kalau relaksasi itu ada terus kita ini. Tetapi memang karena biasanya dokumen ini yang memang kita terimanya memang pada waktu yang dadakan. Kadang-kadang barang sudah mau berangkat. Ini baru saya terima bahwa Bu Windra ada barang ya vaksin yang akan tiba dari negara Belanda kah atau Prancis. Jadi kadang-kadang ya Bu Vinari ada kebijakan relaksasinya ya. Tapi tetap saya penuhi. Kalau dulu kan vaksin itu mungkin perencanaannya masih dadakan ya. Tapi belakangan itu udah Bio Farma bisa memberikan data rencana vaksin kapan itu dengan sebelum udah punya plan lah ya. Ya. Jadi kami Bea Cukai itu menerima rencana vaksin datang tuh bahkan sampai 2 minggu ke depan tuh udah ada perencanaannya. Nah itu kan adalah karena kombinasi dan potensial, dan kita tahu sama-sama bahwa persyaratan itu memang satu hal yang harus kita lengkapi supaya itulah yang memperlancar. Karena nanti ujung-ujungnya di TNI Polri nih, berapa itu? Aku yang mau
ngawalnya kenapa di lama Bu gitu. Dulu sekarang sih kita Iya. tahu sama-sama. Termasuk waktu penyegelan itu bukan berarti barangnya ditahan, tapi tetap boleh Jalan. cuman kita segel Ada begitu penyegel. sampai di Bio Farma, kita kawal sama-sama, kita periksa sama-sama, begitu sama semuanya ya baru jalan gitu ya Bu Iya. ya. Jadi nggak ada masalah. Lancar. Nah, memang itu kan proses ya. Dulu kita semua kan kaget semua. Betul. Iya. Gebrak-gebrak mana. Saya pernah yang setengah 11 malam baru selesai vaksin ke gudang. Bu, jam 2 ada yang hibah dari saudara. Jam 2 pagi ya. Terus dia datang. Iya. Jam 2 sampai jam 4 selesai. Jam setengah 7 ada. Jadi kita nggak pulang lah di jam 7.30 kan kita udah masuk. Udah masuk ya. ya. Tapi kita, ya oke, pernah juga all day kita memang standby karena itu komitmen kita bersama untuk memperlancar vaksin. Baik. Iya. Teman-teman juga udah mendengar semuanya ya bahwa memang di sini pemerintah dari Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dari Kementerian Kesehatan ataupun dari PT Bio Farma ini concern banget untuk importasi vaksin, pengadaan vaksin sampai memastikan pengawalan sampai distribusi ke seluruh masyarakat di Indonesia. Dan tentunya ini harus menjadi highlight ya bahwa masyarakat harus mendukung tentunya ya, Iya. mendukung program pemerintah akselerasi vaksin, bagaimana tetap juga dengan menjaga protokol kesehatan. Dan ini yang paling penting nih, mungkin dari Bu Finari, kemudian dari Bu Indra, dari Bu Teki juga ada pesan karena memang dinamika masyarakat tadi kita sudah bahas bahwa masih banyak nih masyarakat yang memang nggak mau vaksin, bahkan mungkin nggak percaya, udah banyak bukti data tapi nggak percaya adanya COVID-19 gitu. Mungkin dari sesi ini saya mau nanya satu-satu dulu, mungkin dari Bu Teki dulu, apa pesannya pada masyarakat sehingga masyarakat bisa firm, bisa confident nih saya harus vaksin, saya dukung pemerintah untuk vaksinasi. Iya, tentunya ayo kita vaksinasi sesegera mungkin. Yang belum melakukan vaksinasi atau yang belum lengkap selesaikan dosisnya. Tentunya kita tetap tidak hanya vaksin saja sebagai salah satu alat untuk kembali kita ke kehidupan yang normal. Tetap kita harus menjaga protokol kesehatan kita, ya, masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan sebagainya. Dan apabila ini sudah mulai landai, kita harus tetap mempertahankan itu kondisi ini. Kita berharap tidak ada gelombang ketiga lagi. Amin. Pun misalnya akan ada, nakes juga harus sudah tetap siap untuk bekerja bersama-sama. Nah, saya rasa kolaborasi, sinergi semua bidang, semua kementerian dan lembaga yang terkait untuk mengatasi pandemi ini sudah sangat bagus dan tetap harus dipertahankan. PR kita masih ada, masih panjang. Semua harus tetap semangat, tetap semua semangat, harus standby untuk penanganan COVID-19. Betul Mas. Terima kasih Bu Teki, mungkin Kasih. dari Bu Indra dari Kementerian Kesehatan. Iya. Kalau kami sebenarnya juga sama ya apa yang disampaikan oleh Bu Teki bahwa ayo vaksin, mereka yang belum divaksin ayo selesaikan dosis 2-nya. Kemudian yang paling penting bahwa selain daripada kalau kita sudah divaksin tidak berarti kita harus meninggalkan protokol kesehatan. Itu paling penting. Nah, kemudian mereka yang tidak mau divaksin untuk menyadari bahwa dengan kita vaksinasi sebenarnya kita akan terbentuk antibodi, tetapi tidak berarti tidak juga kita tidak terkena COVID ya. Itu harus image itu juga harus kita sampaikan ke masyarakat bahwa kalau saya sudah disuntik apakah saya ya. Tapi dengan kita menyampaikan bahwa kita diberikan dengan vaksin itu mungkin kita lebih ringan ya gejalanya ataupun juga tidak lebih berat. Itu yang harus disampaikan. Jadi mari semuanya kita untuk mencapai herd immunity itu harus semua ya, harus semua yang sasaran itu divaksin. Kemudian kalau kita sudah divaksin artinya kita juga akan memberikan perlindungan kepada orang lain. Jadi jangan menganggap saya nggak mau divaksin, juga saya nanti ada herd immunity, tidak ya. Tapi kita divaksin artinya kita memberikan perlindungan kepada orang dan orang lain pun juga akan memberikan manfaat kepada kita juga. Mungkin itu. Luar biasa Bu Indra. Mungkin lanjutkan dari Bu Finari. Nah, kalau saya juga tadi lihat dari apa yang disampaikan oleh Bu Teki
Indra, kita tahu bahwa ternyata vaksin itu begitu penting. Apalagi saya melihat bahwa ini udah tahap 99, 100, 101, 102, 103 hari ini. Nah, betapa kita melihat bahwa semua pemerintah sudah menggerakkan bagaimana vaksin ini supaya cepat gitu ya didistribusikan kepada seluruh masyarakat. Ini begitu pentingnya untuk apa? Untuk supaya pemulihan ekonomi nasional kita, supaya kita produktif lagi, supaya masyarakat itu kembali sehat. Kemudian dengan sehat itu kita bisa produktif, kemudian bisa tumbuh Indonesia tumbuh, Indonesia sejahtera. Nah, dengan vaksin itu kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi kita melindungi orang lain juga, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Indra. Kita juga melindungi masyarakat Indonesia supaya, dan kita juga yang paling penting melindungi generasi kita yang akan datang. Karena dengan kita memutus rantai Penularan. wabah tadi penularan itu sampai ke keberlanjutannya, supaya tidak ada lagi wabah tersebut, sehingga Indonesia akan tumbuh, Indonesia sehat, masyarakat Bisa sejahtera, bekerja. masyarakat adil dan makmur, itu karena kita sehat. Wow. Ayo vaksin, ayo vaksin, ayo Vaksin. Iya. Oke. Ayo vaksin, ayo vaksin, ayo vaksin. Luar biasa sekali diskusi kita, inspiratif sekali hari ini teman-teman. Mungkin jadi teman-teman yang awalnya mungkin belum vaksin langsung bisa buru-buru vaksin nih, bisa dari pusat kesehatan terdekat itu online bisa juga, gratis juga, banyak layanan informasi juga di sana. Dan tentunya teman-teman yang masih ragu dengan vaksin juga bisa setelah acara ini bisa mensiarkan, memberitahukan, mendengungkan ya bahwa vaksinasi ini adalah salah satu dukungan pemerintah, program pemerintah untuk masyarakat, pemulihan ekonomi nasional yang lebih baik. Di situ ada itu ya, kayaknya pas bareng tuh Bu Indra. Iya. Biasa, iya. Bu Indra. Kita kalau ketemu di bandara tuh kita biasanya bareng foto ya, vaksin ya. Di gudang ya. Di gudang nih. Ya, Gudangnya di sini ya. Biar petugas bea cukai itu bekerja ya di gudang yang dan potensi terpaparnya juga sebenarnya tinggi juga. Iya. Tapi kita tetap prokes ya. Pokoknya duta-duta besar yang datang, orang penting itu datang semua untuk datang melihat bantuan mereka ya. Tuh itu ada Buteki, ya kan? Jadi luar biasa. Ini terima kasih sekali nih Bu Teki, Bu Indra, nih udah luar biasa. Sama-sama semuanya. Selama ini sangat baik. Iya. Baik. Bukan hanya Bu Teki dan Bu Indra, tapi juga jadi semua. Iya, kita punya ya. Semua kita satu tim. Satu tim lah. Kita bilang gini, beres. Yang turun banyak semua ya, bantu ya. Bantu. Kalau yang dari kita yang turun bergantian, tapi Bu Finari tetap ada. Bu Finari tetap ada. Itu luar biasa banget, luar biasa. Baik, teman-teman semua, wah terima kasih nih udah. Tentunya untuk narasumber dulu, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Kita sudah bincang bareng tentang vaksin. Semua informasi ini sangat bermanfaat, informasi sangat inspiratif juga. Keren banget. Mudah-mudahan teman-teman juga dapat mendapatkan informasi, edukasi yang lebih baik tentang vaksin. Saya akan menutup sesi talk show ini dari sebuah quote. Waktu itu saya baca pada saat di World Economic Forum dari Christine Lagarde ya. Beliau menyatakan, "We were standing on one side of a massive river of uncertainty and hardship, but dengan vaksin, we are now seeing the other side of the river." Mudah-mudahan vaksin menjadi salah satu jawaban untuk pemulihan negeri dan pemulihan ekonomi nasional. Saya Reza undur diri, kembali ke MC. Terima kasih dan sampai jumpa.